Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini, dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai. Terlihat di sana ada beberapa orang yang sedang menunggu kedatangan Data. Lalu beberapa saat kemudian Data pun datang dengan membawa mobil. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, Data sudah tiba. Data melihat di sekeliling apakah ada bahaya di sekitarnya. Dia kemudian turun dari mobilnya. Dia mulai berjalan menuju orang-orang di sana. 5 orang itu kemudian berjalan menuju Data dan mereka menyapanya. Pria itu berkata, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Tetapi kenapa kau datang sendiri hari ini? Data melihat pria itu dengan sangat marah. Pria itu pun merasa sangat tegang. Pria itu lalu berkata, aku hanya ingin tahu Bajirao karena yang ku tahu dia adalah bayanganmu. Kemudian mereka pun berjalan ke meja. Kemudian pria itu meminta Data untuk duduk. Kemudian Data mengatakan, mari kita membuat kesepakatan karena aku harus segera pergi. Lelaki itu mengatakan kalau aku harus menunggu Jaskar. Data pun terlihat sangat marah melihat pria itu. Di saat yang sama terlihat Baji dan Naku yang datang membawa mobil. Kemudian Baji menelpon anak buahnya untuk mencari keberadaan Data. Tetapi saat itu mereka menjawab mereka tidak tahu tentang keberadaan Data. Naku yang sedang mendengarkan pembicaraan Baji pun ia terlihat sangat khawatir. Sementara saat itu kembali lagi pada Data, pria itu mengatakan aku mendapatkan berlian ini dari Dubai saat kau menikah. Polisi mengejar kami saat itu dan Jaskar menyelamatkan kami dan kami harus memberi bagian padanya sebagai imbalannya. Data marah lalu dia membuka kopernya yang penuh dengan uang. Data mengatakan kau mendapatkan uang ini dan ini tidak ada hubungannya dengan orang yang bernama Jaskar itu. Data menambahkan kau hanya punya waktu 5 menit untuk melakukan kesepakatan. Jika lebih dari waktu itu, aku akan segera pergi. Pria itu lalu berkata aku setuju dengan kesepakatan ini. Dia kemudian menyerahkan kanting berlian itu kepada Data. Data membuka kantong itu lalu dia melihat-lihat berlian itu di tangannya. Data kemudian meluncurkan kopernya menuju pria itu. Salah satu pria itu mengatakan, Jaskar pasti akan marah, jika kesepakatan dilakukan tanpa dirinya. Halwar pun terlihat sangat khawatir. Data kemudian meletakkan berlian itu di kantong sakunya dan dia pun mulai berjalan pergi. Di saat waktu bersamaan kini tiba seorang pria berbaju kuning bersama teman-temannya memakai sepeda motornya. Dia melewati Data dan dia menghampiri pria berjas hitam di depan meja. Dia mengira jika itu ialah Data dan kemudian dia menyapanya. Manwarkan kemudian menunjuk ke arah Data dan dia memberitahunya bahwa Data adalah dia. Pria itu kemudian menghampiri Data dan berkata aku minta maaf bahwa sempat tidak mengenalimu. Karena ini pertama kalinya kita bertemu. Perkenalkan namaku adalah Jaskar dan orang-orang peduli padaku dan mereka semua memanggilku dengan Tuan Jaskar. Data pun terlihat marah melihat Jaskar. Dia mengulurkan tangannya tapi Data hanya berdiri acuh tak acuh. Kemudian Data meminta kepada Jaskar agar menyingkirkan motornya karena dia akan segera pergi. Jaskar lalu mengatakan tunggu Data bahwa apakah kau tidak ingin mengucapkan terima kasih kepadaku? Karena aku sudah membawa berlianmu dari Dubai. Lalu mengapa kau menyelesaikan kesepakatan tanpa menungguku? Data menjawab aku tidak tahu siapa kau. Jaskar menjawab kau pria besar, mari kita membuat kesepakatan lagi. Jaskar berjalan menuju meja akan tetapi Data tetap berdiri di sana. Jaskar lalu kembali menghampiri Data dan ia berkata apakah aku tidak dibayar? Setelah aku mempertaruhkan hidupku untuk berlian ini. Jadi mari kita membuat kesepakatan lagi. Data lalu berkata sambil marah apakah kau mau berurusan denganku? Dia lalu berjalan menuju meja dan dia meletakkan berliannya di atas meja. Data kemudian menantang Jaskar. Data lalu melanjutkan Jaskar, jika kau bisa menyentuh berlian ini maka aku tidak akan menghentikan orang-orangmu untuk mengambilnya. Jaskar menjawab baiklah aku akan menyentuhnya bahkan aku akan membawanya bersamaku. Jaskar kemudian memanggil anak buahnya. Anak buahnya kemudian masuk dengan motor mereka. Data kemudian mencengkram wajah Jaskar dan dia berkata kamu mungkin tidak tahu, 10 anjing sama sekali tidak bisa membunuh singa. Kemudian Jaskar menyuruh anak buahnya untuk menyerang Data.
Data kemudian menyerang anak buahnya satu persatu. Saat itu Gaskar pun mencoba merebut berlian, lalu kemudian Data pun menghajarnya. Sementara saat itu Naku dan Baji masih mencari keberadaan Data. Lalu kemudian Baji mendapat telepon bahwa Jaskar telah menyerang Data. Naku saat itu merasa tegang. Baji kemudian mengatakan, "Naku, kau tidak ada gunanya mengkhawatirkan kakak. Dia bahkan bisa menangani 100 orang." Sementara itu Data masih berkelahi dengan anak-anak buah Kaskar. Kaskar memukul Data saat Baji dan Naku datang ke tempat itu. Baji lalu berjalan menuju Data. Baji meminta kepada Naku untuk tetap tinggal dekat mobil. Akan tetapi saat itu Naku malah mengikutinya. Lalu kemudian Baji menghubungi anak buahnya untuk segera datang. Tiba-tiba saja seseorang melompat ke arah Baji dan handphone Baji pun saat itu terjatuh. Data saat dipegang oleh preman itu pun melihat kedatangan Baji dan Nakusa. Baji lalu memukul anak buah Kaskar kemudian dia mengeluarkan senjatanya. "Naku, kau tetap di sini," ucap Baji pada Nakusa. "Sementara aku akan menyelamatkan kakak." Baji mengarahkan pistolnya tapi saat itu Data dipegangi oleh Kaskar dan anak buahnya dan Kaskar mengarahkan pistol kepada Data. Naku pun sangat kaget melihat itu. Baji diminta menurunkan senjatanya. Kaskar mencoba menghampiri meja dan ingin mengambil berlian Data. Data pun sangat marah lalu dia mendorong semua anak buah Kaskar. Kaskar pun jatuh karena dia bertabrakan dengan anak buahnya. Kini Data dan Baji pun berusaha melawan mereka. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang mengarahkan senjatanya kepada Data. Ternyata, orang itu adalah suruhan Kala. Naku melihat pria itu lalu kemudian Naku berlari sambil berteriak memanggil nama Data. Kepala Data dipukul oleh Kaskar, sedangkan Naku terkena tembak karena dia berusaha menyelamatkan Data dari peluru yang diarahkan kepadanya. Baji pun terkejut melihat Nakusa yang terkena tembak. Sementara Data memegangi kepalanya yang sudah dipukul. Baji segera mengambil pistolnya dan mengejar si penembak tadi. Kaskar pun mengambil kesempatan saat melihat Naku dan Data tidak berdaya. Dia mengambil semua berlian Data lalu dia mengajak semua anak buahnya untuk pergi. Nakusa merasa sakit di lengannya yang terkena tembakan. Dia kemudian segera menutupi lukanya agar tidak dilihat Data. Data sendiri masih merasa kesakitan dan dia berusaha untuk bangun. Dia melihat kalau Kaskar dan semua anak buahnya sudah tidak ada. Data pun menjadi marah dan dia terlihat sangat kesal. Sementara itu Nakusa tersenyum, melihat Data yang baik-baik saja. Dan dia terus menyembunyikan lukanya. Kemudian Data berjalan ke arah mobilnya dan melihat bannya kempes. Sementara saat itu Lalei datang ke rumah Data dan dia memberitahukan semua keluarganya bahwa Data dalam bahaya. Sahib terlihat sangat cemas, sementara Kala tersenyum sangat jahat. Sementara itu Data dan Naku sedang berjalan. Naku mengingatkan kalau Baji pasti akan mencari mereka. Data pun sangat marah dan dia mulai menyalahkan Naku. Baji sendiri mencari Data dan Naku kemudian dia menelpon Sahib untuk menanyakan keadaan Data. Tapi Sahib malah balik bertanya Baji, "Bukankah kamu bersama mereka?" Baji menjawab, "Aku pergi untuk mengejar salah satu preman tetapi saat aku kembali Naku dan kakak sudah tidak ada. Aku berpikir mereka pasti sudah pulang." Di sisi lain kini Data dan Naku sedang berada di pinggir sungai. Data mencuci wajahnya dan dia membersihkan luka-lukanya. Naku sendiri mencoba mengambil air memakai daun untuk diminumnya. Tetapi saat itu Naku tidak bisa mengambilnya, karena tangan kanan Ni tidak bisa digerakkan. Naku kemudian melihat luka tembak di lengannya. Dia pun teringat saat Data mengambilkan air untuknya memakai lipatan daun saat mereka di hutan. Data pun memperhatikan Naku yang sulit mengambil air. Dia kemudian mengisikan air di lipatan daun dan kemudian memberikannya pada Nakusa. Lalu kemudian, dia membuat Naku meminumnya. Kemudian Data meremas daun itu dalam kemarahan lalu dia membuangnya. Sementara itu di rumah Madu sedang menenangkan Sahib yang masih menangis. Sahib lalu pergi ke dalam kamarnya lalu Madu mengikutinya. Sementara Data dan Naku berjalan untuk keluar dari hutan. Dan saat waktu yang bersamaan dia melihat motor yang lewat dan dia mencoba menghentikannya. Naku yang berjalan di belakang Data dia pun terpeleset karena menginjak sebuah batu. Dia pun terjatuh dan berteriak menyebutkan kata Tuan. Data pun saat itu melihat Naku yang terjatuh. Nah, cukup seru saja kan cerita dari Nakusa.
Oke, cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.